Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat juga simpatisan GKI Kediri yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali kita pada hari ini dalam program Sapaan Pengharapan edisi masa Prapaskah. Kali ini kita akan ambil tema No One Left Behind. Sedangkan ayat renungan diambil dari Injil Markus 10 ayat 47 sampai dengan 49. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah Bartimius berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Terpujilah nama Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, sungguh kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh memulai untuk menikmati hari yang Tuhan beri. Setelah kami semalam Kau perkenankan istirahat. Namun Tuhan, sebelum kami menjalaninya, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Untuk itu tolong ya Tuhan, agar sapaan Tuhan hari ini bisa menguatkan kami di dalam kami menjalani aktivitas dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, juga saudaraku, kita masih ingat betul di masa pandemi yang lalu slogan No One Left Behind, tidak ada yang tertinggal, memiliki pesan yang sangat kuat bahwa meski COVID-19 membuat banyak orang terisolasi, namun pemerintah memastikan bahwa semua warga negara harus mendapatkan fasilitas yang menunjang hidupnya dan tidak boleh ada satupun yang diabaikan hak dan kebutuhannya. Slogan itu menjadi jaminan pemerintah, tapi juga menjadi ajakan bagi seluruh masyarakat untuk saling memperhatikan dan mengulurkan tangan agar tidak ada satupun yang terlupakan. Demikian juga di gereja kita GKI Kediri, kala itu di dalam gerak peduli kasih juga berupaya ambil bagian di dalam ikut meringankan beban saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19, baik itu dalam aksi real maupun dukungan doa, sehingga sedikit banyak dapat mengurangi beban yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Dalam Injil Markus 10 ayat 47 sampai 49 dikisahkan bahwa Bartimius adalah pengemis buta yang malang. Ketika ia tahu bahwa Yesus berada di dekatnya, Bartimius menemukan harapan yang selama ini dimilikinya, yaitu agar dapat melihat. Namun, ketika ia berseru meminta belas kasihan, suaranya justru dibungkam oleh banyak orang di sekitarnya. Alih-alih peduli dan menolong Bartimius, orang banyak itu justru menyuruhnya diam. Meski dibungkam, Bartimius malah semakin kencang berteriak, sehingga Yesus yang berada di tengah kerumunan orang banyak bisa mendengar seruan Bartimius. Pernyataan Yesus, "Panggillah dia," membuktikan kepedulian dan kasih Yesus pada mereka yang terlupakan juga terabaikan, layaknya Bartimius.
No one left behind. Yesus tidak membiarkan satu pun tertinggal, meski banyak orang mengerumuninya. Saudaraku terkasih, kita bisa saja jadi seperti Bartimeus, merasa diabaikan dan tidak ada satupun yang peduli dengan kita. Maka ingatlah bahwa kita tidak benar-benar sendiri. Yesus tidak akan membiarkan kita sendirian dalam menanggung semua beban pergumulan kita. Ia peduli dan mendengar seruan kita ketika kita minta tolong. Di sisi lain, bisa juga kita seperti banyak orang yang tidak peduli dan mengabaikan orang yang butuh uluran tangan. Oleh karenanya, kami mengajak, mari kita bertobatlah. Teladanilah Yesus, sebab Ia tidak membiarkan seorang pun tertinggal. Maka mari belajar peka dan peduli dengan keadaan sekitar, sehingga tak ada satupun dari kita yang tertinggal. Nah, pertanyaannya gini, adakah orang yang tertinggal di sekitar kita? Itu yang perlu kita sikapi. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, ketika Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami hidup di dalam bersekutu dengan sesama kami. Kami mampukan Tuhan untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tuhan, gerakkan hati kami masing-masing untuk peduli dengan sesama kami yang memerlukan uluran tangan ataupun pertolongan. Kami percaya kami semua anak-anak-Mu bisa Kau pakai sebagai saluran berkat bagi Tuhan di hadapan sesama kami, sehingga kemuliaan Tuhan terpancar di dalam sikap dan perilaku hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para warga usia lanjut yang sedang merasa kesepian, terabaikan, dan tidak ada yang memberi perhatian. Tuhan, hadirlah senantiasa bagi saudara-saudara kami. Kami percaya Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan hati, sehingga mereka yang merasa kesepian akan semangat kembali dan hidup dalam sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih semuanya Tuhan. Kami akan melanjutkan perjalanan hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau senantiasa menyertai kami, sehingga dengan ajaran-Mu kami bisa peka terhadap lingkungan kami, sesama kami yang memerlukan uluran tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saudaraku, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian sepanjang hari ini dan sampai selamanya. Selamat pagi.